Hai, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again my channel and welcome to this new video. Di video kali ini gue mau sharing ke teman-teman semua produk yang the best di tahun 2023. Jadi ini sudah penghujung tahun ya. Mudah-mudahan sih intinya video yang gue sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman. Dan ini adalah honestly produk yang gue pakai dan pakai lagi selama 1 tahun terakhir ini, khususnya di 2023 sesuai dengan judulnya ya. Dan ini yang paling pertama dari Bobbi Brown, ini Intensive Skin Serum Cushion Foundation. Udah ada SPF 40 PA+++ ya. Jadi plusnya sudah 4 kali. Warna yang gue pakai adalah light to medium dan asli ini menurut pendapat gue sangat amat bagus ya. Kenapa? Satu, kalian mungkin akan berpendapat sama kalau gua memilih produk itu adalah produk yang mudah untuk dipilih ya untuk gua. Satu, dari warna pastinya ya kan teman-teman. Salah satunya alasannya pada saat pertama kali gua menggunakan produk ini dia langsung match perfectly. Terus udah gitu coveragenya juga oke banget. Cushion itu dia lebih compact, jadi dipakai dan dibawa kemana-mana lebih mudah ya. Bisa dipakai tidak terlalu kering, tidak terlalu tebal. Intinya nyaman dipakai di atas kulit gue yang kombinasi lebih banyaknya ke kering sih. Terus udah gitu banyak sekali kulit yang ngelopek-ngelopek. Oke, lanjut ke concealer ya. Untuk concealer emang baru gue temuin beberapa bulan terakhir, tapi gue sangat amat suka dia dikarenakan satu, coveragenya ya sangat amat tinggi. Gue udah cari dan mencari sampai ujung ke ujung, sampai kayak nyusahin orang gitu, maaf banget ya mbak Sephora mbak Sephora lagi. Ini adalah dari Dior ya teman-teman, yang namanya Forever Skin Correct, dan warna yang gue punya adalah 2,5 neutral sama 2W0 atau 2W olive, warm olive ya teman-teman, seperti ini. Dior yang Backstage Flash Perfector Concealer. Yang satu, kalau yang Backstage ini bener-bener nyaman dipakai di atas kulit wajah gua, khususnya di under eye yang banyak sekali wrinkle. Dia nggak terlalu tebal, tapi dia juga cukup untuk ngasih bright di bagian center wajah gua. Ini untuk Backstage-nya gue pakai yang warna 2N teman-teman. Dia tuh tipis, mudah di blend, terus udah gitu tidak gampang creasing atau tidak berat di tempat dimana gue mempunyai masalah itu di bagian under eye itu. Kalau agak berat dikit dia pasti langsung jadi kayak terlalu tebel gitulah. Mungkin teman-teman yang punya under eye banyak sekali fine line sama wrinkle pasti ngerti deh ya yang gue rasain gitu. Nah sedangkan untuk yang Forever Skin-nya satu lagi ini Skin Correct, untuk 2W0 ini gue pakai dia sebagai warna spot conceal gue, karena seperti kalian bisa lihat ya, even gue memilih produk complexion seperti cushion atau foundation yang memang high coverage, gue tidak akan pakai dia sebanyak itu gitu. Gue tetap akan pakai dia seminimal mungkin, karena gue akan ngandelin concealer gue untuk spot conceal semua kekurangan yang ada di atas wajah gue gitu. Jadi gue memaksimalkan produk yang ditawarkan di pasaran ya, di market itu kan ada yang namanya color corrector, ada yang namanya concealer gitu. Jadi gue memanfaatkan aja gitu teknologi yang ada dan brand-brand yang sudah ngeluarin produknya gitu, gue manfaatin dengan menggunakan produknya sesuai dengan fungsinya. Untuk bagian mata mungkin ini bakalan bikin some of you guys kesel gitu ya. Kalau gue ya mau nggak mau ya, karena memang sebagus itu. Ini Bobbi Brown, ini Longwear Cream Shadow Stick. Gue punya 2 warna kalau dari Bobbi Brown, yang cinnamon sama yang espresso, dan satu yang dari Laura Mercier itu yang warnanya kayak shimmer gitulah, rose gold ya. Ini the best banget. Kenapa? Karena kalau menurut pendapat gue, satu, gue nggak khawatir dia bakalan ada yang namanya fallout, jadi tinggal pakai udah bagus aja gitu kan. Terus udah gitu ngeblendnya itu kalau ya walaupun ya dia ini emang tahan lama banget ya, kena air, kena gesekan atau apa. Jadi buat teman-teman yang memang misalkan kalau kalian perlu make up yang bener-bener tahan banting segala macem ya, bukan hanya tahan air, tahan geser apa segala,
ini eyeshadow the best untuk kalian pakai kalau misalkan kalian emang memerlukan sesuatu yang smudge proof, budge proof, apapun proof ya, mulai dari alis. Ini gua kasih tahu ke kalian ya, ini produknya Warm Wishes Effortless Bronzer Stick. Sebagus itu, makanya gua jadi kayak ya udah pakai lagi ya. Terus ini di bagian concealer yang tadi spot concealer itu gue belum bersihin ya, atau belum blend teman-teman. Jadi gue biarin aja di situ dia, supaya pada saat gue ngeblend blush sama bronzer atau contour itu coveragenya masih tetap ada. Warna Bliss sama warna Love gue campurin aja. Gue bakalan campur aja dua warna ini. Dan nggak apa-apa kalau pakai blush dalam itu gonjreng aja, cuek aja, nanti ketutup sama powder dan lain-lain. Oke, alasan gue suka banget blush yang dari Rare Beauty ini karena dia satu, sangat amat pigmented, mudah di blend, kalian bisa lihat ya, bagus banget, tahan lama, pakai sedikit udah cukup. Walaupun memang harganya ya tinggi ya, karena memang ini kan high end produk. Nah terus udah gitu untuk si Warm Wishes bronzernya juga sama ya, pakai sedikit udah cukup, di blend juga mudah. Apa ya istilahnya, kalau di atas kulit wajah gua yang banyak ngelopek-ngelopek ya, untuk produk-produk dari Rare Beauty ini masih aman, dia nggak nyangkut ke kulit-kulit kering yang gue punya gitu teman-teman. Next adalah powder ya, khususnya loose powder yang sangat amat gue cintai, yaitu dari Givenchy sama dari Bobbi Brown. Alasannya adalah untuk dari Givenchy ini dia bisa ngeset di atas kulit wajah gue yang banyak sekali fine lines, wrinkle ya, keriput, terus udah gitu dia tetap halus, ringan banget. Jadi kalau misalkan kalian ada tipe orang yang mencari powder itu harus ada coverage, tidak ada di sini ya. Powder itu harus sangat amat kering, tidak ada di sini. Kalau ini tuh sangat amat ringan, tetap lembab, makanya gue suka banget dia karena kayaknya dia itu bener-bener mature skin friendly banget ya teman-teman, khusus yang Givenchy. Yang Prisme Libre ini warnanya satin blanc yang gue punya. Nah kemudian untuk yang Bobbi Brown ini yang sheer finish loose powder, gue sangat amat suka dia karena warnanya itu adalah pale yellow ya. Pertama kali gue pakai karena gue pakainya itu di studio seperti sekarang ini, dan kalau gue lihat dengan menggunakan mata langsung dan dengan pencahayaan yang seterang ini, itu dia kayak kelihatan aduh kuning banget gitu ya, kayak off banget, aneh gitu. Tapi kalau in real life ini gue pakai dan gue pakai lagi, dia dipakai tipis juga udah cukup banget, sangat-sangat matte banget ini. Mungkin buat teman-teman yang menyukai tampilan wajah matte, kalian akan suka ini. Tapi kalau gua menggunakan ini adalah untuk menetralisir warna under eye gua yang kalau misalkan ya kayak sekarang gua memilih warna 2N itu masih terlalu abu-abu gitu ya di bagian under eye gua misalnya. Itu gue ambil warna ini untuk menetralisir warnanya, dan pakai sedikit aja udah cukup karena dia memang lumayan matte ya teman-teman. Jadi perbandingan antara Givenchy sama yang Bobbi Brown, kalau Givenchy ini bener-bener ya udah putih aja, jreng-jreng gitu. Nah kalau untuk yang ini dia menetralisir warna ya. Nah ini sebagai tips aja ya teman-teman, kalau misalkan kalian pengen brighten your center face ya, pakai si Givenchy ini. Kalau gue sih gitu ya, kalau gue akan lakukan hal itu tuh. Jadi pakai warna blank nomor 2 pokoknya dari powder Givenchy untuk difokusin di bagian sebelah sini. Alright, kita bakalan lanjut aja teman-teman. Yang berikutnya adalah mascara ya, dari Bobbi Brown ini teman-teman. Dia tuh langsung yang bener-bener kayak lightening, volumizing dalam satu kali pakai gitu. Apalagi kalau kalian pakainya kayak suka berulang-ulang 2 kali atau 2 lapis, 3 lapis gitu, kalian bakalan suka ini. Terus dia itu nggak ada yang namanya rontok-rontok ya, jatuh-jatuh pada saat setelah lama-kelamaan. Itu yang jadi masalah kalau menurut pendapat gue, karena yang Lancome seperti itu. Jadi untuk brand high end gue masukin No Smudge Waterproof Mascara yang dari Bobbi Brown ini, dan honestly gue pakai dia berulang, gue pakai lagi kalau nggak salah ini, nggak tahu deh ini yang gratis atau yang mana yang gratis, gue lupa lagi ya teman-teman. Apa gue beli ini terus gratis ini ya, apa namanya,
mascara brow ya, gue lupa juga. Produk berikutnya adalah powder foundation ya. Jadi produk ini biasanya gue pakai HD Skin Matte Velvet yang dari Make Up Forever, yang gue pakai 1N14, dan ini satu-satunya produk yang jadi andalan gue untuk gue pakai pada saat gue tidak menggunakan yang namanya foundation. Jadi gue hanya pakai concealer. Gue akan ambil ini ya teman-teman, terus gue ambil juga brush dari Make Up Forever ini, gue pakein seperti ini teman-teman, dan gue pakai di bagian center ya, karena menurut pendapat gue yang perlu untuk dipercantik itu hanya di bagian center aja. Powder ini tuh dia menghaluskan ya teman-teman, dan dia bikin bener-bener setelah gue pakai produk ini lebih menghaluskan lagi, lebih ngingkat lagi produk semua yang ada di atas wajah kalian, dan benar-benar cakep hasilnya ya. Jadi nggak diragukan lagi ya teman-teman, ini sangat amat rekomendasi. Udah pasti lah ya, ini kan best of the best 2023 atau piraku nggak rekomend. Charlotte Tilbury ya teman-teman, Airbrush Flawless Setting Spray. Ini the best of the best dari semua setting spray yang gue coba. Urban Decay, MAC, apalagi gue coba Galactic, apapun itulah ya. Ini yang gue coba, hairspray buat muka lu gitu. Jadi pada saat lu pakai ini, pada saat lu pakai Make Up Forever ini, pada saat lu pakai semua produk yang gue kasih tahu ke kalian, itu dia jadi waterproof ya teman-teman, smudge proof, anti minyak. Untuk wajah kalian tuh bener-bener jadinya sangat awet banget ya. Gue bakalan semprot ini, nggak bakalan terlalu banyak karena honestly ini sudah hampir jam 10 malam ya. Jadi gue walaupun sakit ya, gue bela-belain untuk bikin video ini karena ya itu dia, akhir tahun gue harus bikin video ya. Nah setelah ini ya teman-teman, gue bakalan ambil another high-end product, yaitu dari Hourglass. Ini yang gue punya adalah Ambient Lighting Edit Unlock yang Butterfly. The best banget, tercinta, tercantik juga ya produk ini. Jadi gue pakai produk dari Hourglass ini, combine, terus di tap di bagian-bagian center. Jadi bagian center itu iya, kalian pasti akan, aduh gila ya, bagian senternya banyak banget. Iyalah, karena mau nggak mau wajah gue kan senternya ini berminyak ya teman-teman. Jadi ya kenapa enggak gitu. Tapi ada tapinya ya, please make sure kalian pakai powdernya itu sedikit aja ya. Jadi walaupun powdernya banyak, tapi pakainya tuh sedikit demi sedikit ya teman-teman. Untuk ke bagian bibir ya teman-teman, lip duo dari NARS ya, atau namanya Afterglow Lip Balm Duo. Ini warnanya kayak gini, dan kalau menurut pendapat gue ya, ini lumayan melembabkan dibandingin yang Max Squirt itu. Kalian tahu kan yang diputer terus dia meleleh gitu. Ini dua produk terbarunya dari MAC khusus untuk bibirnya, Lock Kiss 24 Hour Lipstick sama Lock Kiss Ink 24 Hour juga. Jadi yang satu yang liquid ya teman-teman, ini warnanya nomor 61 Mischief yang gue punya, seperti ini ya nih. Terus yang satu lagi yang matte lipstick yang Lock Kiss, ini warnanya Meticulous 67, apa ya, brick red ya teman-teman. Nah kalau ini matte lipstick ya teman-teman, yang biasa banget nih, warnanya mirip-mirip kan ya, ini sama yang Meticulous yang tadi, sama yang top. Tapi yang top itu sedikit lebih agak deep merahnya. 4 lipstick dari Bobbi Brown ini yang jadi favorit gua akhirnya ya, karena dia ada warna coklat susah banget ngomongnya, coklatnya yang gua mau ya. Walaupun dari awal itu gua kayaknya aduh gua ada salah beli ya. Yang pertama itu yang Bobbi Brown Luxe Shine Intense Lipstick ini, Bold Honey yang paling sebelah sini. Terus Bobbi Brown Cross Liquid Lip yang warnanya Oat Cocoa, tuh glossy gitu ya, cukup coklat lumayan. Sorry banget ya teman-teman kalau misalkan lightingnya agak-agak beda nih, karena tadi gue lupa untuk naikin cahayanya karena ini di sini lampunya nggak nyala semua kan. Dan intinya untuk lipstiknya itu gue suka semua dari warna-warnanya yang tadi gue sebutin, itu dia
Satu, alasannya adalah walaupun dia adalah matte, walaupun dia apapun lah jenisnya itu, dia nggak bikin kering kalau gue pakai terus menerus lipstick tersebut gitu. Karena bibir gue ini sekarang lagi agak aneh ya, jadi kalau misalkan memang ada lipstick yang bermasalah lah intinya di atas bibir gue, itu bakalan bikin bibir gue jadi kayak pecah-pecah walaupun dia bukan tipe lipstick yang matte ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian penasaran kenapa sih di Best of 2023 ini tidak ada yang namanya highlighter, karena honestly selama ini, sejauh ini, mungkin selain dari pakai yang dari Hourglass tadi itu kan sudah ada blush sama apa namanya highlighter, juga ada powdernya itu kan ya, ada finishing powdernya itu. Gue nggak pakai yang lain gitu. Jadi highlighter itu di 2023 nggak terlalu gue pakai ya teman-teman, nggak terlalu banyak dipakai. Dan intinya karena kalian bisa lihat sendiri aja muka gue ya kan, udah ada blingnya, udah kayak shine-nya itu udah muncul dari dalam gitu. Karena kalau gue menyadari wajah gue ini kombinasi ya, bagian T-zone-nya ini berminyak gitu, gue tidak perlu menambahkan lagi highlighter, dan ini aja udah cukup. Kalau menurut pendapat gue sih begitu ya, nih kalian bisa lihat. Jadi sampai di sini dulu teman-teman, mudah-mudahan kamu suka, mudah-mudahan tips and triknya bermanfaat. Jangan lupa untuk cek and recheck dan balik lagi ke channel ini untuk ngelihat Best of 2023 yang produk terjangkau juga lokal ya. Jadi sampai di sini dulu teman-teman, mudah-mudahan kamu suka. Kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan jangan lupa bahagia. Kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya ya. Bye bye.